Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan 3 game fantastis dari legenda catur terbesar Belgia, George Koltanovski. Oke, langsung saja. Game perdana berlangsung di Belgia tahun 1923 dan game ini dibuka dengan varian klasikal pada pertahanan Karokan. Permainan berlanjut. Gajah E3, menteri makan pion, kuda mengancam menteri ke F3, dan setelah sang menteri hitam mudik pulang kampung ke D8, Koltanovski menggerakkan menteri E2. Hitam mengeluarkan kuda raja ke F6, direspon dengan kuda pukul kuda. Pion makan kuda, gajah makan gajah. Hitam kemudian melakukan skak, menteri A5, gajah menutup skak D2, menteri makan gajah F5. Meskipun secara personil tempur kedua belah pihak masih seimbang, tapi secara posisi putih jelas lebih baik. George Koltanovski melanjutkan pertarungan dengan langkah rokade panjang. Hitam menggerakkan menteri E6. Menteri berpindah ke D3. Disambut oleh hitam. Menteri mencaplok pion A2. Sebuah serangan kecil-kecilan berupa ancaman skakmat satu langkah E1. Namun sungguh naas bagi hitam. Ternyata pada posisi ini seorang George Koltanovski selanjutnya akan meluncurkan taktik mematikan yang berujung pada skakmat hanya dalam 3 langkah. Ayo kawan-kawan, silahkan pause video ini dan coba temukanlah 3 langkah skakmat dari putih. Pertama-tama, pada posisi ini George Koltanovski menggerakkan sang menteri. Menteri meluncur ke D8. Sang Maharaja menyantap menteri, langsung berhadapan dengan double skak gajah K5. Raja ngumpet ke C8, tentu benteng B8 skakmat. Game berikutnya berlangsung pada Hastings Turnamen Inggris tahun 1935-1936. Koltanovski sebagai putih bersua dengan Cornel Hugh Alexander. Pertarungan dibuka dengan pion D4, kuda F6, kuda F3, pion K6, pion C4, gajah K7, kuda menteri C3, pion D5, pion putih D3. Hitam melalui rokade menteri B3, pion C6, gajah D2, pion maju ke 6, gajah terang putih ke D3, kuda menteri hitam ke D7. Koltanovski lalu rokade pendek. Hitam selanjutnya memarkirkan kuda ke B6, benteng F E1. Pion menyantap pion, gajah makan pion. Hitam selanjutnya membarter kuda dengan gajah di C4. Sesudah itu, hitam memarkirkan kuda ke D7. Pion putih maju ke 4. Pion 6.
Pion E5. Kuda mengancam menteri ke B6. Sang menteri putih menghindar ke E2. Kuda E5. Volkanovski selanjutnya menggerakkan kuda ke E4. Sang Maharaja Hitam bergerak ke A7. Pion B4. Benteng bergeser ke G8. Secara sekilas ada yang salah dengan langkah ini, namun ternyata pada posisi ini Volkanovski langsung membuat sebuah taktik mengejutkan yang langsung membuat hitam KO. Taktik tersebut adalah lompatan kuda E ke G5. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena jika sekarang hitam mencoba dengan raja ke-8, maka karakter kuda makan pion di F7. Atau bagaimana jika pada posisi ini hitam mencoba menjawab dengan pion makan kuda, akan dibalas dengan langkah skak kuda mencaplok pion. Raja H8, tentu kuda makan pion di F7. Dan di posisi seperti ini, George Volkanovski tentu akan dengan mudah memenangkan permainan. Oke, sekarang kita masuk pada game pamungkas di video kali ini. Sebuah game yang berlangsung di tahun 1947 di Amerika Serikat. George Volkanovski melakoni partai catur buta melawan 8 orang sekaligus. Pada salah satu papan, Volkanovski sebagai putih bersua dengan pecatur bernama Mari Overbert. Pertandingan ini sendiri diawali dengan pembukaan Italia. Pada titik ini, dua respon populer bagi hitam adalah kuda F6 ataupun gajah C5. Tapi pada game kali ini, hitam memilih merespon dengan gajah D6. Volkanovski dengan tenang rokade kuda F6. Kuda C3, hitam kemudian rokade pendek. Pion maju ke D3, kuda A5. Gajah G5, hitam menukarkan kuda dengan gajah di C4. Setelah itu, hitam menggerakkan benteng ke petak E8. Volkanovski melanjutkan pion A3, pion B6. Kuda melompat ke T5. Hitam kemudian menambah perlindungan pada kuda dengan mereposisi gajah ke E7. Langkah ini disambut oleh Volkanovski. Kuda makan pion E5. Kuda makan kuda di T5. Dibalas Volkanovski. Menteri makan kuda dengan ancaman yang sangat gamblang. Kita mencoba merespon. Gajah menyantap gajah. Langkah ini dibalas dengan kuda makan pion di F7. Kita mencoba melawan
dengan mengancam menteri. Gajah B7. Namun langkah ini langsung berhadapan dengan taktik skakmat yang disebut moderate mate hanya dalam 3 langkah. Pertama-tama, Poltanovski melakukan double skak, lompatan kuda ke H6. Sang Maharaja mocok ke H8, langsung berhadapan dengan manuver Menteri Putih ke G8 skak. Benteng wajib menyantap menteri, tentu kuda F7 skak.